sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, jikalau Engkau memilih setiap kami dan Engkau memanggil setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saat ini pun kasih Tuhan Engkau nyatakan buat setiap kami. Ketika kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan biarlah Engkau akan menolong setiap kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada anak-anak-Mu ini. Karena setiap kami sudah sedia untuk mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Tetapi kita hendak membaca beberapa ayatnya. Kita nanti di rumah bisa membaca secara keseluruhan Kisah Para Rasul 1. Tetapi saat ini kita hanya akan membaca beberapa di antaranya. Dan saya meminta kesediaan WL untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga berjuang untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun baru Imlek adalah hari yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan dari antara kita. Ini merupakan satu hari yang ditunggu-tunggu. Karena hari ini merupakan hari di mana seluruh keluarga besar bisa berkumpul bersama-sama. Ini waktunya juga bagi anak-anak untuk menyatakan kasih dan perhatiannya kepada orang tua. Tetapi sebagai orang tua, kita juga akan memberikan kasih dan perhatian kita kepada anak, cucu, dan menantu kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika berkumpul di sekitar meja makan, kita makan bersama-sama, maka kemudian kita akan berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Kita akan bersenda gurau mungkin, bahkan mungkin kita akan tertawa lepas. Dan kemudian mungkin kita akan melihat bagaimana anak-anak itu anak-anak yang kecil mereka mulai berlarian di dalam rumah itu. Sehingga kehadiran daripada anggota-anggota keluarga ini dari berbagai tempat akan membuat yang namanya rumah itu menjadi semarak. Dan menjadi rumah yang terkesan begitu menyenangkan sekali. Tetapi
setelah mereka pulang ke rumah mereka masing-masing atau mereka pulang ke kota asal masing-masing. Bagaimana perasaan daripada orang tua yang dikunjungi oleh mereka? Mungkin mereka akan melihat kembali ke ruangan yang baru saja terisi oleh anak-anak mereka. Dan saat itu mereka melihat anak-anak sudah tidak ada. Cucu-cucu juga sudah pada pulang semuanya. Maka yang tinggal hanyalah sepi. Apalagi kalau orang tua itu sudah ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Maka rumah akan menjadi lebih sepi lagi. Saudara, kondisi yang serupa dengan ini juga dapat kita lihat dari istilah yang kita kenal dengan nama emptiness syndrome. Saudara, ini adalah istilah yang menggambarkan satu perasaan sedih, perasaan hampa, perasaan ditinggalkan ketika melihat anak-anak itu keluar dari rumah mereka untuk bersekolah. Misalnya bersekolah ke luar negeri atau keluar kota atau bekerja keluar kota atau juga menikah. Maka perasaan inilah yang ada di dalam hati daripada orang tua. Karena sebelumnya rumah mereka akan dipenuhi dengan celoteh daripada anak-anak. Tetapi ketika mereka hendak meneruskan studi mereka, rumah mereka sekarang terasa sepi. Sehingga terasa kosong. Perasaan-perasaan inilah yang kemudian berkecamuk di dalam diri orang tua. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan para murid Tuhan Yesus ketika mereka mengalami kondisi yang serupa? Mari kita mencoba untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu kita melihat firman Tuhan, maka kita akan mendapati ada dua peristiwa penting di dalam iman kekristenan kita. Yang pertama adalah peristiwa yang dicatat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kemudian kisah para rasul yang kedua, yaitu menceritakan peristiwa dari turunnya Roh Kudus. Saudara, kedua peristiwa ini, peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua ada selang waktu. Selang waktunya sekitar 10 hari. Dan saudara, apa yang tercantum di dalam pasal 1 sebagian besar itu merupakan apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di antara kedua peristiwa besar ini. Dan setelah naiknya Tuhan Yesus ke sorga, ketika para murid tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagaimana kondisi iman mereka? Bukankah selama ini, selama 3 tahun lebih mereka itu bersama-sama terus dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau pergi ke provinsi mana? Provinsi Galilea, provinsi Yudea, ataupun Samaria. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajar di tepi danau, Tuhan Yesus mau mengajar di bukit, Tuhan Yesus mau mengajar di bait Allah. Mereka terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi belum lama berselang kemudian Tuhan Yesus itu ditangkap dan kemudian Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Peristiwa ini sangat menggoncangkan mereka. Tetapi mereka kemudian bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Tetapi sukacita mereka tidak bisa bertahan lama. Karena ternyata Tuhan Yesus kemudian naik ke sorga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian, sementara janji kedatangan Roh Kudus itu belum digenapi. Adakah mereka merasa dilepas begitu saja seorang diri? Saat Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka 10 hari tanpa kehadiran Tuhan. Bagaimana iman mereka? Apakah mereka merasa kehilangan? Apakah mereka merasa tanpa pegangan, tanpa kehadiran Tuhan? Bukankah
saat ini segala sesuatu terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada lagi orang yang bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang banyak tidak ada lagi yang berkerumun untuk belajar firman Tuhan. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa spektakuler, mujizat-mujizat yang terjadi, tidak ada. Semuanya biasa-biasa saja. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimanakah iman daripada mereka? Saudara sekalian, mari kita memperhatikan apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Kita melihat yang pertama adalah ayat yang ketiga. Di sana dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Saudara, bagian firman ini juga bisa lebih kita pahami jikalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Yang dicatatkan demikian. Sesudah ia mati selama 40 hari, ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Jelas sekali saudara-saudara sekalian, di sini bahasa Indonesia sehari-hari menegaskan bahwa dengan cara yang nyata sekali ia menunjukkan dirinya bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Jelas Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cara seperti itu, dengan cara yang nyata sekali di depan mereka supaya mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mendengar Tuhan Yesus, dan bagaimana mereka itu bisa menyentuh Dia yang bangkit. Dan saudara-saudara sekalian, para murid itu diyakinkan bahwa dengan mereka bisa melihat, dengan mereka bisa mendengar, mereka sangat diyakinkan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh hidup. Apa efeknya saudara-saudara sekalian? Efeknya adalah apa yang dicatatkan oleh Lukas pasal yang ke-24. Ternyata nggak ada catatan sama sekali bahwa ketika murid-murid itu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, tidak ada catatan sama sekali bahwa murid-murid saat itu merasa sedih. Murid-murid pada waktu itu merasa kehilangan, merasa sendirian, merasa dibiarkan begitu saja. Tidak ada catatan seperti itu. Karena yang ada catatan daripada Lukas sendiri itu juga mencatatkan ternyata ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka pulang dikatakan dengan sangat bersukacita. Karena mereka itu memiliki dan dimiliki oleh Tuhan Yesus sehingga duka cita mereka itu diganti menjadi sukacita. Sukacita mengetahui bahwa Tuhan sahabat mereka ada di sebelah kanan Allah Bapa. Bahwa Ia adalah Tuhan. Ia lebih daripada Henokh, lebih daripada Elia, tokoh-tokoh perjanjian lama yang naik ke sorga. Dan sukacita mereka di dalam Kristus tidak akan dirampas oleh siapapun juga. Ayat yang ke-3b menyatakan bahwa dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga. Saudara, apa artinya berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga? Hal ini kemudian dijelaskan oleh Lukas pasal yang ke-24. Dikatakan di sana bahwa ternyata Tuhan itu sedang mengajarkan apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, dan bagaimana semua yang tertulis tentang Dia itu harus digenapi. Jadi semua yang menceritakan tentang Kristus di dalam seluruh kitab suci itu semua harus digenapi di dalam Kristus. Sehingga pada waktu itu Dia membuka pengertian mereka, membuka pikiran mereka hingga mereka bisa mengerti firman Tuhan, bisa mengerti tentang kitab suci. Kenapa Tuhan Yesus berbicara berulang-ulang tentang kerajaan sorga?
menjelaskan tentang apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dirinya yang harus semuanya digenapi. Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-15, di sana dikatakan ternyata Petrus itu berdiri di depan orang banyak pada waktu itu, di hadapan 120 orang yang menunggu kehadiran daripada Roh Kudus, dan kemudian dia mengatakan secara tegas bahwa Yudas itu harus diganti. Dan apa yang menjadi dasar dari pernyataannya ini yaitu diambil dari 2 ayat di dalam Mazmur. Saudara, 2 ayat Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud menuliskannya 1000 tahun sebelum Kristus. Jadi orang Yahudi yang ada berabad-abad sebelum Kristus tidak akan pernah memikirkan, tidak akan pernah memiliki pemahaman bahwa 2 ayat ini berbicara tentang seorang sahabat Kristus yang mengkhianati dia. Berbicara tentang Yudas Iskariot. Lalu bagaimana Petrus punya pemahaman bahwa Daud itu sedang menulis tentang Yudas Iskariot di dalam 2 ayat ini. Bagaimana yang namanya Petrus itu bisa memahami bahwa Mazmur-Mazmur ini adalah Mazmur-Mazmur yang bersifat mesianik, yang menceritakan tentang Kristus. Disinilah kita melihat keterkaitan antara apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika dia telah bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang dan dia mengajar kitab suci. Dia menceritakan apa semua yang dituliskan oleh kitab suci tentang dirinya itu harus digenapi. Dan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Hingga mereka tahu dengan jelas bagaimana firman Tuhan itu, kitab suci. Pengertian Petrus tentang kitab suci itu pun dibukakan. Sehingga ia dengan tegas mengatakan Yudas harus diganti. Terlihat bukan saudara sekalian bahwa Kristus itu sudah mempersiapkan para murid untuk menghadapi masa-masa sulit setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik. Artinya Tuhan Yesus itu tetap berkarya sekalipun Tuhan Yesus tidak terlihat secara fisik oleh setiap mereka pada waktu itu. Dan hal ini diperkuat lagi dengan respon mereka. Dengan respon para murid ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian mereka kemana? Dikatakan oleh firman Tuhan kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem kemudian mereka naik ke ruang atas. Apa yang mereka lakukan di ruang atas? Dikatakan oleh firman Tuhan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan kemudian ketika mereka menemukan 2 nama, mendapati ada 2 nama yang bisa menggantikan Yudas Iskariot. Tapi mereka gak bisa nentuin siapa kira-kira dari 2 nama ini yang akan menggantikan. Di dalam ketidakmampuan mereka untuk menentukan siapa pengganti daripada Yudas, apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat kembali bahwa mereka semua berdoa. Perhatikan bahwa ada kata semua di sini. Nah, saudara, semua itu berarti tidak hanya sebagian, tapi seluruhnya. Semua mereka itu bersehati. Dan ini merupakan catatan yang menarik, saudara sekalian. Karena kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Injil, maka kita tahu bahwa siapa mereka. Para murid itu siapa? Para murid adalah mereka yang sering bertengkar. Demikian dituliskan di dalam Injil. Baik itu Markus pasal 9 ataupun Lukas pasal 9 dan Lukas 22. Mereka sering bertengkar. Tetapi setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga, di sini yang dicatat, yang dituliskan, semua itu bisa kompak. Bisa sehati menanggapi ketidakhadiran Tuhan. Baik di antara 11 para rasul ataupun 120 murid lainnya.
Saudara-saudara sekalian, kadang kalau yang namanya sehati itu susahnya bukan main, bukan? Ya, kalau kita lihat di keluarga inti saja, untuk bisa sehati kan susah. Misalnya kita mau makan keluar, anak-anak bilang, anak A bilang mau ke tempat yang mana, anak B bilang mau kemana. Susah sekali buat sehati, itu keluarga inti. Kalau di sini semuanya itu bisa, semua dikatakan, itu bisa kompak sehati, itu adalah hal yang luar biasa sekali. Sikap mereka tuh bukannya marah, bukannya kecewa, bukannya merasa ditinggalkan, bukannya merasa dibiarkan, tetapi mereka semua dikatakan secara serempak tanpa kecuali bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Artinya mereka bersekutu, mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukankah tanpa kehadiran Tuhan, kalau mereka bisa melakukan ini pun adalah karya Tuhan, bukan? Sehingga kita di sini melihat bahwa iman jemaat Kristen mula-mula, sekalipun Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, sekalipun janji daripada turunnya Roh Kudus itu belum terjadi, tetapi iman mereka, kita melihat iman mereka itu tidak didasari kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sentuh, yaitu ketidakhadiran Tuhan Yesus, tetapi kepada pribadi Tuhan Yesus yang telah berkarya dan berkali-kali mengajarkan tentang siapa dirinya. Sehingga saudara sekalian, mereka tetap bisa punya sukacita karena mereka tahu bahwa mereka itu dimiliki dan memiliki Kristus. Mereka bisa memahami firman Tuhan guna menghadapi persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Dan mereka punya persekutuan yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukankah di sini kita melihat sekalipun Tuhan tidak bersama dengan mereka, Kristus tetap berkarya. Nah, saudara-saudara sekalian, sama dengan apa yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Maka seringkali kita pun merasa Tuhan itu jauh. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita, meninggalkan kita seorang diri di dalam menghadapi berbagai hal di dalam hidup ini. Mungkin di tengah-tengah kita ketika bangun pagi yang kita lihat apa? Yang kita lihat cicilan rumah belum selesai, cicilan motor belum selesai, uang sekolah anak belum dibayar, uang les anak juga belum dibayar. Kita melihat bagaimana menumpuknya pekerjaan di kantor dan bagaimana kita tidak bisa seolah-olah mencapai target sesuai apa yang dituntut oleh perusahaan. Belum lagi kita melihat bagaimana orang tua kita, pengobatannya masih harus ditunjang karena itu menjadi tanggung jawab kita. Dan persoalan lain lagi yang juga mungkin sedang kita alami. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana iman kita di dalam menghadapi berbagai hal ini ketika kita sulit sekali untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan. Saya nggak ngerti bagaimana harus mengambil keputusan. Tetapi mari kita belajar saudara sekalian dari iman jemaat mula-mula. Bahwa pengalaman bersama dengan Kristus. Ketika kita itu diselamatkan, ketika kita itu menjadi anak Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ketika ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafalkan, itu semua akan mempersiapkan kita menghadapi masa-masa sulit di depan kita. Sehingga yang kita saksikan di tengah segala kesulitan yang ada, kita melihat bahwa Kristus tidak pernah berhenti berkarya. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang bernama George Matheson. Dia adalah seorang anak Tuhan dari Skotlandia.
ia mengalami 2 kejadian buruk, kalau di artikel dikatakan yang bisa membuat dia itu gila. Kenapa saudara sekalian? Karena dikatakan di umur 17 tahun dia mulai kehilangan indera penglihatannya. Dan di umur 20 tahun ketika dia hendak menikah, tunangannya meninggalkan dia dengan alasan tidak bisa menerima kalau suaminya nanti buta. 2 peristiwa ini sangat memukul sekali dirinya. Membuat dia begitu sedih dan dikatakan kekecewaan yang paling parah itu yang dia alami. Tetapi semua kesulitan-kesulitan yang besar dan paling parah inilah yang menginspirasi dia untuk menuliskan syair, sebuah him yang diselesaikan dalam tempo 5 menit. Mari kita mendengarkan pujian yang dituliskan syairnya oleh orang ini. Saudara sekalian, pengalamannya bersama dengan Kristus dan firman yang dipelajarinya, semua itu mempersiapkan dia untuk menghadapi masa-masa sulit. Sehingga dia menuliskan 4 syair ini di dalam pujiannya. Dan 4 syair pujiannya ini, kata kuncinya dituliskan di awal tiap barisnya, yaitu kasih, terang, sukacita, dan salib. Semuanya langsung dihubungkan dengan Kristus. Walau Kristus tidak terlihat, walau dia buta, tetapi dia begitu mengimani bahwa Kristus itu sumber sukacitanya. Kristus itu sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia percaya bahwa Kristus itu tidak pernah berhenti berkarya. Sehingga dia meneruskan sekolahnya sebagai mahasiswa teologi di dalam kecacatnya. Dia terus menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Dan dikatakan dia menjadi penulis buku-buku, banyak buku teologi dan juga spiritual. Dan juga penulis sebagai penulis him. Hingga lewat hidupnya, nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.